Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mudah-mudahan semangat belajarnya tetap dijaga ya. Kali ini saya akan membahas materi trigonometri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Langsung saja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari pengertian trigonometri itu sendiri ya. Nah, Definisi dari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Dia terdiri dari dua kata, yaitu trigonon dan metron. Trigonon artinya tiga sudut, dan metron artinya mengukur. Maka, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari atau membahas tentang hubungan antara panjang dan sudut suatu segitiga. Di sini ada segitiga siku-siku, ini ada A, sudut B, dan sudut C ya. Di depan sudut A, ini sudut A menghadap ke sini, maka sisi ini kita tuliskan ini adalah sisi A. Di depan sudut B ada sisi B, dan ini sisi miringnya adalah sisi C. Nah ini, sisi depan adalah A untuk sudut A ya, sisi sampingnya adalah sudut B, ini sisi samping, dan sisi miringnya adalah sudut C. Nah untuk sudut B, mangga teman-teman cari tahu sendiri ya. Nah, ini segitiga yang sama. Dalam trigonometri ada yang namanya sin atau sinus. Lalu ada yang namanya cos atau cosinus. Dan kemudian yang namanya tan atau tangen. Nah ini sin adalah depan per miring atau demi, sin demi. Cos adalah samping miring atau sami, cos sami, kita singkat ya. Tan adalah depan samping atau desa. Nah, tangen ini adalah perbandingan antara sin dengan cos. Contohnya, misalkan di sini, ini adalah 3 cm, B-nya adalah 4 cm, C-nya adalah 5 cm. Nah, maka dari perspektif sudut A, sin A adalah depan miring. Depannya adalah 3, B miringnya adalah 5. Maka sin A sama dengan 3 per 5. Cos A sama dengan samping per miring, 4 per 5. Tan A sama dengan depan per samping. Depan per samping. Depannya 3, sampingnya adalah 4. Maka tan A sama dengan 3 per 4. Nah, untuk sin sudut B, silahkan buat latihan ya. Ternyata di trigonometri ini ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Kenapa istimewa? Karena nilai dari sin kostannya ini bisa diperoleh dengan cara sederhana, dan nilainya ini sederhana. Sudut istimewa tersebut adalah 0 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, seterusnya ya, ini kelipatan. Nah, untuk sin ini kita pertama masukkan dulu setengah, ini cara cepat untuk menghafal ya teman-teman. Nah, untuk sin, setengah, kemudian dikalikan dengan akar. Poinnya adalah untuk 0 derajat dan sin ini, dia akar 0-nya mulai dari 0 derajat. Terus selanjutnya 30 derajat maka dikali akar 1, 25 derajat dikali akar 2, terus. Nah, sehingga menghasilkan bahwa sin 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat sama dengan setengah, dan selanjutnya 90 derajat hasilnya adalah 1. Kemudian untuk cos, ini sama dengan sin, hanya saja dia berbalik ya. Nah, kalau sin kan dia dikali akar 0-nya dari 0 derajat. Nah, untuk cos ini dikali akar 0-nya dari 90 derajat. Sehingga diperoleh cos 90 derajat adalah 0. Dan ini cos 0 derajat dan 1. Nah, untuk tangen ini perbandingan dari sin dibagi dengan cos. Nah, tangen dari 0 derajat maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oke, terus ini ya. Nah, untuk 90 derajat maka tangennya adalah 1 dibagi 0, yaitu tidak hingga. Nah, dalam trigonometri ada yang namanya perbandingan trigonometri. Dalam full 360 derajat ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1 ya dari 0 sampai 90 derajat. Ciri khasnya adalah semua nilai fungsinya adalah bernilai positif. Kemudian kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ciri khasnya adalah sinnya yang bernilai positif. Kuadran ketiga ini dari 180 derajat sampai 270. Ini nilai tangannya yang positif. Kuadran keempat ini nilai cosnya yang positif di daerah sini. Ini rumus cepat untuk mengingat. Ini berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Ini ada jembatan keledai, yaitu semua sindikat tangan kosong. Semua ini kuadran 1, semuanya positif.
sindikat ini kuadran 2, sinnya yang positif. Tangan, tan, ini kuadran ketiga, tannya yang positif. Kosong, ini kos, kuadran keempat, kosnya yang positif. Nah, kemudian ada yang namanya kesamaan sudut berelasi. Nah, ini kesamaan sudut berelasi, contohnya seperti ini. Nah, untuk tanda plus atau minus ini sesuai kuadran ya teman-teman. Ini bisa diingat dengan jembatan keledai yang ini. Nah, untuk yang ada dua sudut yaitu sudut genap dan sudut ganjil. Ini sudut genap yaitu 180 derajat plus minus alfa dan 360 derajat plus minus alfa. Ini fungsinya tetap. Maksudnya seperti apa? Ini kita lihat contoh. Sin 150 derajat ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang 180 derajat dikurangi sudut alfa. Itu sin dalam kurung 180 derajat dikurangi 30 derajat untuk memperoleh 150 derajat. Nah, maka ini sama dengan sin alfanya, sin 30 derajat positif. Ini karena dia berada di kuadran ke-2. Ini sinnya tetap tidak berubah, sin. Maka sin 150 derajat hasilnya adalah setengah. Nah, kemudian untuk yang sudut ganjil yaitu 90 derajat dan 270 derajat plus minus alfa ya. Ini fungsinya berubah. Nah, sedangkan plus minusnya sesuai kuadran. Contohnya, sin 150 derajat ini bisa kita cari dengan menggunakan yang ini, 90 derajat ditambah suatu sudut, yaitu sudut alfa. Untuk menjadi 150, maka 90 harus ditambah dengan 60. Nah, maka sin 150 derajat sama dengan sin 60 sama dengan cos 60 derajat. Dia ubah ininya, fungsinya dari sin menjadi cos. Cos 60 derajat adalah 6,5. Nah, maka ini sama. Sin 150 derajat, setengah, ini juga sama, setengah. Nah, jadi perubahannya ini dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dari tangan menjadi kotangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya aturan segitiga. Aturan segitiga ini digunakan untuk mencari luas, mencari salah satu panjang sisi, dan mencari salah satu sudut segitiga. Nah, ini bisa digunakan untuk untuk segitiga siku-siku maupun segitiga biasa ya, atau segitiga yang lainnya lah. Nah, ini ada yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus ini berlaku ketika ada dua sudut yang diketahui dan salah satu sisi diketahui. Nah, ini bisa dicari sisi yang lainnya. Nah, ini persamaannya seperti ini. A sama dengan sin A A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi, jika ada dua persamaan diketahui, maka ini bisa dicari salah satunya. Kemudian aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini jika kita mencari A kuadrat, sisi A kuadrat atau sisi A, ini rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi cos A. Jadi A ini bisa dicari dengan B, C, ininya cos A, negatif cos A. Nah, begitupun yang B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi cos B, maaf. Nah, untuk C, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi cos C. Begitu ya. Nah, kemudian luas segitiga selain menggunakan rumus yang setengah dikali sekali tinggi, ini bisa juga menggunakan rumus setengah dikali BC dikali sin A jika BC diketahui dan sin A diketahui. Oh ya, ini luas segitiga ini jika dua sisi diketahui dan mengapit salah satu sudut. Nah, termasuk yang aturan kosinus ini juga sama. Jika dua sisi diketahui dan salah satu sudut yang diapit diketahui, ini bisa dicari menggunakan aturan kosinus. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya persamaan trigonometri. Nah, ini persamaan trigonometri, ini contoh soalnya itu seperti diketahui X, misalkan dari 0 derajat sampai 360 derajat sudut X itu. Nah, ini nilai sin-nya adalah misalkan setengah. Nah, berapakah besar sudut X? Ini bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Untuk sin ini X1-nya adalah sudut alfa, besarnya alfa ditambah N dikali 360 derajat. Dan untuk X2-nya adalah 180 derajat dikurangi alfa ditambah N dikali 360 derajat. Untuk cos, X-nya sama dengan plus minus alfa ditambah N dikali 360 derajat. Dan untuk tangan X, ini X-nya bisa dicari dengan menggunakan A
sudut alfa ditambah dengan N dikali 180 derajat. Nah, ini N-nya adalah bilangan bulat, dan 180 derajatnya ini bisa kita ganti dengan menggunakan phi. Oke, selanjutnya ada yang namanya identitas trigonometri. Di sini ada identitas dasar trigonometri. Ada diketahui sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Ini dari mana? Yaitu sin itu rumusnya depan per miring. Nah, karena ini kuadrat maka dikuadratkan. Ditambah cos, ini samping per miring, dikuadratkan. Nah, ini karena sama-sama penyebutnya adalah miring kuadrat, maka ini bisa jumlahkan atasnya. Nah, ini dijumlahkan menjadi depan per samping kuadrat per miring kuadrat. Nah, ini depan per samping kuadrat ini bisa menjadi depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Ini sesuai rumus Pythagoras, maka diperoleh menjadi miring kuadrat sisi miring. Nah, ini sisi miring dibagi sisi miring kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya tan kuadrat alfa ditambah 1, ini hasilnya menjadi sekan kuadrat alfa. Nah, sedangkan untuk 1 ditambah kotangan kuadrat alfa, hasilnya adalah kosekan kuadrat alfa. Ini kebalikan ya. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi trigonometri. Ini ada grafik fungsi sinus. Bisa kita lihat di sini ada dua, ini ya, ada satu bukit dah. Nah, untuk grafik fungsi sinus ini nilai maksimumnya ada di sudut 90 derajat. Dia nilainya adalah 1. Dan untuk minimumnya ada di sudut 170 derajat, yaitu bernilai negatif 1. Nah, kemudian untuk grafik fungsi kosinus, di sini nilai maksimumnya itu ada di 0 derajat dan di 360 derajat, yaitu bernilai 1. Sedangkan minimumnya ini ada di 180 derajat, yaitu negatif 1. Kemudian ada grafik fungsi tangen. Nah, ini grafik tangen bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lihat dia di 90 derajat dan 270 derajat. Grafiknya ini tidak menyentuh. Tidak saling bersentuhan seperti itu karena tangan dari 90 derajat dan 270 derajat ini tidak terdefinisi atau ya. Oke. Dan ya selanjutnya aplikasi dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu trigonometri ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki ataupun gedung bertingkat yang sedang dibangun. Nah, para arsitek tersebut bekerja dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, kemudian untuk yang sering kita temui misalnya trigonometri biasanya digunakan dalam mencari ketinggian menara ataupun pegunungan. Terus bisa juga menghitung ketinggian gelombang air laut. Lalu bisa digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Ataupun digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Nah, begitu banyak peran trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi trigonometri ini dengan baik. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang trigonometri yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.